Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, kembali lagi di vlog aku. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman sehat dan selalu diberikan kelancaran oleh Allah, amin. Nah, di video kali ini aku sharing lagi untuk kegiatan keseharian aku yang berkaitan dengan dapur dan juga keuangan. Beberapa hari ini aku lumayan mager teman-teman sejak mengantarkan nenek pulang ke Tasik. Jadi hatinya itu kayak tertinggal gitu untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kayaknya bener-bener kurang semangat. Terkadang memang ya kenyataan itu tidak sesuai keinginan teman-teman, ini aku rasain banget, tetapi aku berusaha untuk bangkit dan tidak boleh berlarut, sebab di sini juga anak dan suami memerlukan kita. Insya Allah ini ladang pahala untuk kita para istri mengurusi keluarga tercinta. Amin. Nah, di sini aku mau masak ikan patin bumbu pindang dan aku keluarkan dulu nih aroma-aroma dari bumbu gepreknya. Tadi ada serai, ada lengkuas, jahe, daun jeruk, dan aku kasih garam dan juga gula aren. Di tempat lain aku juga akan menghaluskan bumbu lainnya, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai, dan aku tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Lalu aku haluskan, di sini aku menggunakan Mito Chiba tipe CH100 ya teman-teman. Tidak butuh lama, beberapa kali tekan aja udah halus banget. Untuk link produk akan aku cantumkan di description box karena ini recommended banget ya teman-teman, memudahkan kita para istri dalam memasak. Nah, lanjut aku menumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini minus kemiri ya teman-teman. Kalau ada kemiri bisa ditambahkan 4 butir. Untuk teman-teman yang suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit tadi bareng dihaluskan gitu ya. Tapi karena Alia dan Pak Su tidak suka pedas, maka cabainya nanti akan aku tumis dalam bentuk utuhan aja supaya rasa pedasnya itu nggak ngikut ke kuah gitu. Nah, lanjut aku tambahkan 2 helai daun salam. Bisa juga diikutkan ke kuah tadi. Untuk cara ini versi aku, teman-teman bisa pakai cara lain. Ini aku suka lihat cara kayak gini di resepnya Rudi dan Sahabat ya teman-teman. Yang suka ngikutin Rudi dan Sahabat pasti udah tahu. Tapi kadang-kadang aku juga nggak kayak gini, biasa aja gitu ditumis lalu dimasukkan ke kuah yang belum ada rempah-rempah tadi gitu ya. Jadi rempah-rempahnya ditumis di sini berbarengan gitu ya, tapi terkadang juga dipisah. Pokoknya sesuai selera aja, suka-suka. Bisa teman-teman komen cara bikin ikan patin bumbu pindang tuh kayak gimana gitu, bisa berbagi nanti ya di kolom komentar. Di sini aku numisnya pakai api kecil biar matangnya merata gitu, dan harus sampai tanak supaya aromanya itu enak gitu ya. Bumbu tanak itu tandanya setahu aku terpisah antara minyak dan juga bumbu yang ditumis. Nah, setelah tanak dimasukkan ke kuah tadi yang aromanya udah keluar wangi banget ya teman-teman. Ini aku pakai ikan patin kurang lebih 2 ekor tapi yang ekorannya kecil, dan sebelumnya udah aku ambil 2 potong karena Alia minta digorengin gitu, dan sisanya ini aku masak seperti ini. Lalu aku tambahkan merica. Gak lupa nanti kalau misalnya kurang-kurang bisa ditambahkan yang lain kayak misalnya garam, gula, penyedap gitu ya. Lalu ini terakhir aku tambahkan tomat. Ini resep yang simple ya teman-teman, tapi rasanya menurut aku enak banget. Menambahkan tomatnya di bagian akhir ya teman-teman, setelah kuahnya menyatu gitu sama bumbu dan rasanya udah pas. Kemudian terakhir aku tambahkan bawang daun. Ini option aja dan bisa juga ditambahkan kemangi ya biar sedap. Nah, ini udah jadi, dan lanjut aku mau evaluasi nih, evaluasi keuangan karena sekarang udah masuk ke minggu ke-1 di budgeting Oktober 2022. Harus sering dicek ya teman-teman biar nggak bocor, biar nggak salah perhitungan. Terkadang kita ngambil uangnya itu kadang kembalinya itu nggak masuk lagi, atau kadang-kadang aku sendiri yang sering ngecek pun masih ada kesalahan ya, apalagi yang belas sebulan nggak dicek. Tapi kalau yang udah ahli mungkin udah terbiasa jadi nggak perlu cross check lagi, tapi di sini aku masih suka bikin cross check setiap pekannya gitu teman-teman, atau evaluasi gitu ya. Karena jujur aku kadang-kadang pelupa, misalnya catatannya segini tapi kenyataan uangnya segitu gitu.
Mungkin buat teman-teman yang daya ingatnya tajam dan jarang pelupa yang gak dicatat seperti ini gak apa-apa. Baik teman-teman, aku pindahkan dulu nih dari handphone ke buku catatan, sebab kalau ada pengeluaran biasa aku catat di handphone. Di tanggal 1 ada dana sosial, tanggal 3 ada kondangan, tanggal 3 ada bayar listrik, tanggal 3 ada syahriah, tanggal 4 ada food preparation, tanggal 4 ada air, tanggal 5 ada gas, tanggal 2 bulanan atau grocery, kebutuhan anak, bensin di tanggal 2 juga, tanggal 8 nih ada 2 kali pengisian bensin, kemudian tanggal 6 ada jajan dan keinginan, kemudian tanggal 8 wifi. Nah, setelah dicatat, aku mau samakan nih dengan isi dompet pintarnya. Untuk groceries habis ya, tetapi untuk bensin uangnya sebenarnya masih ada yang aku ambil dan aku pindahkan gitu ke dompet kecil yang aku bawa kemana-mana. Untuk berasnya belum aku belikan, kemarin tuh ngabisin dari sisa bulan September gitu teman-teman, tapi masih ada kok uangnya, jadi beras masih ada, belum keambil, mudah-mudahan besok ada waktu beli beras. Nah, di minggu ke-1 sisa 3.000, minggu kedua masih utuh. Insya Allah besok aku harus belanja minggu kedua nih, karena udah pada habis kan, udah tanggal 8 ini saat pengambilan video. Untuk listrik udah kosong, kemarin aku udah bayar listrik dan minus 20.000 ya teman-teman. Lanjut ke dana bensin. Nah, ini nih ada kesalahan nih. Kayaknya kemarin aku ngambil dari gajian Shopee affiliate kecampur-campur yang harusnya bensin itu 70.000 tapi di sini ada 120.000 teman-teman. Nah, seperti ini memang wajib cross check di setiap pekannya. Kadang-kadang suka nggak sesuai catatan gitu. Kemarin sempat bingung ada uang-uang yang aku masukkan dan aku ambil dari pos mana gitu, teman-teman. Lanjut ke anggaran gas LPG, baru kepakai 23.000 yang anggarannya 75.000. Jadi ini sinkron nih, alhamdulillah. Kadang-kadang kembaliannya suka nggak masuk, kadang lupa naruh lagi gitu, teman-teman. Jadi memang suka banyak kekeliruan, sehingga buat aku cross check ini penting banget. Lanjut ke kesehatan. Untuk kesehatan belum aku belikan vitamin ya, biasanya beli vitamin sama madu pak suami, tapi kemarin aku lihat vitaminnya masih ada beberapa, jadi mungkin masih utuh uangnya, masih 100.000. Terus kemudian di air ya, untuk anggaran air sama dengan gas sebesar 75.000. Nah, ini tuh aku sedih banget teman-teman, setelah aku bikin anggaran ini tuh kan karena ada nenek gitu, gas ditambah, air ditambah. Tapi setelah bikin anggaran nenek malah minta pulang. Mungkin kedepannya bisa aku rubah lagi. Lanjut kepada kebutuhan anak. Nah, ini yang kebutuhan anak aku bingung nih. Karena kebutuhan anak itu 282.000 dan baru keambil 72.000. Tapi di sini ada yang aneh gitu ya, jadi nggak sesuai, nggak sinkron sama catatan aku ya teman-teman. Seharusnya sisanya itu 213.000, tapi ini ada 230 apa berapa gitu, pokoknya ini tuh nggak sesuai nih. Jadi akan aku luruskan dulu nih, yang 20-nya aku ambil, kemudian aku tambahkan 3.000 dari uang-uang sisa penarikan Shopee affiliate kemarin. Ini kayaknya dari uang Shopee affiliate kemarin tuh kan recehan-recehan gitu, terus waktu aku membelikan kebutuhan Alia itu aku ngambil dari dana ini dan lupa nggak masukin atau nggak ngambil secara pas gitu kayaknya. Jadi nggak apa-apa lah, aku luruskan berhubung belum terlanjur. Nah, yang 20-nya aku ambil dan ini aku tambahkan yang 3.000-nya gitu teman-teman. Jadi walaupun kita sudah prepare dari awal, ada catatan, terus keuangannya diperhatikan gitu ya, biar nggak ada kesalahan, tetap aja kesalahan itu ada karena kita sifatnya manusia gitu teman-teman. Makanya aku tuh suka ke teman-teman yang sharing gimana ya, katanya suka salah-salah gitu kan, catatan segini, keuangan segini, jadinya di tengah bulan itu kacau dan nggak dilanjutin deh katanya. Kalau aku nggak gitu teman-teman, namanya kesalahan ya wajar, ya udah gitu dilurusin aja gitu kan. Nah, untuk jajan dan hiburan ini sesuai ya, baru kepake 1 pekan 50.000, jadi ada sisa 150.000 kayak gitu. Jadi memang
apa namanya, yang vakarnya pun aku yakin pasti masih ada kesalahan-kesalahan, bahkan over budget pun pasti terjadi gitu. Jadi jangan mengira yang udah vakar itu selalu mulus, selalu nggak ada hambatan gitu dalam pengelolaan keuangan, itu nggak mungkin, pasti ada aja. Cuma gimana cara menyikapinya dan meluruskannya gitu. Apalagi aku kan belum terlalu lama juga, jadi untuk evaluasi itu nggak hanya cuma 1 kali dalam sebulan, tetapi setiap pekan. Karena aku memang berusaha banget, pengen ini, mengelola keuangan itu dengan baik dan memperbaiki keuangan keluarga gitu, teman-teman. Nah, untuk dana wajib kayak kontrakan, WiFi ini udah selesai ya, atau udah kosong, udah jaga-jaga, kosong itu di pouch-nya, tapi aku pindahkan di dompet kecil aku. Gitu teman-teman, untuk anggaran keuangan atau evaluasi keuangan aku di minggu pertama, ada beberapa yang tidak sinkron, tapi alhamdulillah sudah aku luruskan, jadi aman insyaallah ya. Baik teman-teman, mungkin, videonya sampai sini dulu untuk evaluasi budgeting minggu ke-1. Semoga ada manfaat untuk teman-teman, semoga makin semangat dan tidak putus, tidak apa namanya, semangatnya tuh nggak kendor gitu. Buat teman-teman yang masih nunda-nunda riset sana sini, please segera diatur keuangannya, karena kalau misalnya kita menunda-nunda, tidak diatur keuangannya sebesar apapun gaji kita, biasanya itu nggak jelas kemana gitu arah keuangan kita ya teman-teman. Memang dibelikan ke sesuatu gitu, tapi kayaknya kalau misalnya nggak ada catatan kayak gini, kayak kehilangan itu. Ini yang aku rasakan dulu. Jadi mulai sekarang aku berusaha untuk ada pencatatan aja biar nggak ngerasa kehilangan ketika aku, ngebeliin uang-uang tersebut gitu teman-teman. Baik, sampai ketemu di next video. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa supportnya dengan like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.